Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi soal dan pembahasan persiapan ujian sekolah SMA MA sederajat tahun 2021. Ini adalah sesi ketiga, yaitu soal lanjutan dari soal nomor 21 sampai dengan 30. Dan ini adalah mata pelajaran PPKN. Seperti biasa, kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, alangkah lebih baiknya silakan bagi teman-teman yang belum menonton video pembahasan sebelumnya, silakan tonton dulu supaya pembahasannya ada berkesinambungan dengan video hari ini. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, nomor 21. Indonesia ikut serta mewujudkan keamanan dan perdamaian di dunia internasional. Salah satunya adalah dengan ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu wujud dalam kesungguhan tersebut adalah dengan cara titik-titik. Yang pertama, A. Mengirim tim kesehatan, yang B. Mengirim dana ke luar negeri, yang C. Menerima pengungsi masuk ke Indonesia, yang D. Mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri, yang E. Mengirim pasukan logistik ke luar negeri. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 21 jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, salah satu bentuk adalah mengirimkan pasukan perdamaian ke luar negeri. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 22. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus Marsinah yang diculik kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Contoh kasus tersebut merupakan bagian dari pelanggaran HAM di Indonesia yang disebabkan oleh titik-titik. Yang A. Pengalihan isu teroris, B. Sikap yang toleran, yang C. Besarnya kesadaran HAM, yang D. Penyalahgunaan kekuasaan, yang E. Mengurangi kasus-kasus koruptor. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah karena disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Jadi jawabannya untuk soal nomor 22 adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan seperti kasus yang dialami Marsinah beberapa tahun yang lalu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan aksian, hubungan nilai-nilai antar masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu contoh penerapan aturan-aturan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Menggunakan helm bila ada polisi. Yang B. Orang tua memperbolehkan berkendaraan motor di bawah umur. Yang C. Membuang sampah sembarangan. D. Membayar pajak tidak tepat waktu. Yang E. Tidak main hakim sendiri. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ini adalah contoh penerapan aturan-aturan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Kira-kira yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Tidak main hakim sendiri. Kita lihat pembahasannya. Salah satu contoh penerapan aturan-aturan perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tidak main hakim sendiri. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan data di bawah ini. 1. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. 2. Kegiatan imigrasi gelap atau ilegal. 3. Tindakan spionase. Yang keempat, tindakan sabotase. Yang kelima adalah terorisme. Dari data di atas termasuk ancaman yang berbentuk militer dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 3, 4, dan 5. D. 2, 4, dan 5.
E 2, 3, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah yaitu tindakan spionase, tindakan sabotase, dan terorisme. Nah, ketiga tindakan itu merupakan ancaman yang berbentuk militer. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu tindakan spionase, ya. Tindakan tindakan spionase, terus juga tindakan sabotase, dan tindakan terorisme. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Tindakan spionase, sabotase, dan terorisme merupakan ancaman militer yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Pemerintah berdasarkan kekuasaan. 2. Mengutamakan kepentingan golongan. 3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Kebebasan warga negara yang tak terbatas. Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A, atau yang B, atau juga C, atau juga yang D, atau bahkan yang E? Ya, jawaban yang tepat adalah yang pengambilan keputusan melalui musyawarah, terus keseimbangan hak dan kewajiban, lalu apalagi kebebasan warga negara yang tak terbatas. Jadi jawabannya adalah yang D, 3, 4, dan 5. Kita lihat pembahasannya. Pengambilan keputusan melalui musyawarah, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kebebasan warga negara yang tak terbatas merupakan prinsip-prinsip dari Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 26. Perhatikan situasi tersebut. Kasus pembobolan rekening bank dalam jumlah besar ternyata dilakukan oleh seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang memiliki keahlian di bidang ilmu komputer. Tindakan mahasiswa tersebut ternyata pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang titik-titik. Yang A. Ideologi, yang B. Politik, yang C. Ekonomi, yang D. Sosial budaya, yang E. Pertahanan dan keamanan. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Ekonomi. Jadi disebabkan oleh pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Kenapa dalam bidang ekonomi? Karena kan bisa saja seorang mahasiswa tersebut melakukan tindakan tersebut karena apa? Karena ekonominya kurang, sehingga dia memberanikan diri untuk membobol pembobolan rekening bank tersebut. Kita lihat pembahasannya. Pembobolan rekening bank merupakan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 27. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah satu sama lain, sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga keutuhan wilayah demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Di bawah ini yang termasuk faktor penghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Menanamkan sikap nasionalisme. B. Pemerataan pembangunan di setiap daerah. C. Tidak menunjukkan sikap etnosentrisme. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. E. Sikap primordialisme yang tinggi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah karena adanya sikap primordialisme yang tinggi. Ya, kita lihat pembahasannya. Yang termasuk faktor penghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap primordialisme yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan primordialisme? Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Jadi jawabannya adalah yang E.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Presiden melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Pernyataan di atas adalah bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal titik-titik. A. Pasal 4 ayat 1, B. Pasal 4 ayat 2, C. Pasal 4 ayat 3, D. Pasal 5 ayat 1, E. Pasal 5 ayat 2. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah yang pasal 5 ayat 1 ya. Kita lihat pembahasannya. Presiden melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden adalah bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 4 ayat 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 29. Keharusan melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan atau norma yang berlaku dinamakan titik-titik. A. Kewajiban asasi, B. Hak asasi, C. Hak, yang D. Kewajiban, yang E. Norma. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab disebut juga dengan kewajiban. Jadi jawabannya adalah yang D. Pembahasan. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal terakhir di video ini, nomor 30. Berikut merupakan implementasi sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni titik-titik. Dalam pembuatan kebijakan tidak dimungkinkan adanya kerjasama di antara lembaga negara. B. DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan undang-undang. C. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang hanya lembaga legislatif. Yang D. Pembuatan peraturan pemerintah tidak harus disetujui oleh DPR. Yang E. Penyesuaian RAPBN hanya oleh lembaga eksekutif saja. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan undang-undang. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Implementasi sistem pembagian kekuasaan di Indonesia diantaranya adalah DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan undang-undang. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi.